lebih dalam lagi Tuhan. Hati kami biarlah tertuju kepadamu untuk selalu memberi yang terbaik, hanya yang terbaik sebagai ucapan syukur kami. Yesus dahsyat di dalam hidup kami. Yesus luar biasa di dalam seluruh aspek hidup kami. Terpujilah Tuhan. Biarlah kami persembahkan yang terbaik. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di setiap pribadi kami malam ini Tuhan, hati yang baru, hati yang berkenan kepadamu, hati yang menyembah Tuhan dengan tulus. Haleluya. Angkat hatimu dengan penuh ucapan syukur.
Tuhan pernah ku bawa. Selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan anakmu, Yesus, terimalah korban syukurku, korban syukur di hati yang mengalir. Oh, yang mengalir Tuhan di hatiku sebagai Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh berbau dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kau mengurapi kami semua Tuhan. Sebentar firman-Mu hamba akan sampaikan. Engkau mengurapi hamba. Kau berbicara kepada hamba dan juga kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 11 ayat 33 sampai ayat 36. Lukas pasal 11 ayat 33 sampai ayat 36. Kalau saudara sudah dapat semua, saya mengundang kembali sama-sama bangkit berdiri. Kita membaca firman Tuhan ini. Dua, tiga. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita, lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya beri tema firman Tuhan ya sama dengan perikopnya, pelita tubuh. Pelita tubuh. Saudara, kalau saudara memperhatikan bacaan tadi, ya di sini firman Tuhan menjelaskan fungsi pelita buat saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Dalam ayat yang ke-34 dikatakan bahwa mata adalah pelita tubuhmu, jika mata baik teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat gelaplah tubuhmu. Ya, jadi firman Tuhan mau katakan kalau mata jasmani ini penerang, artinya yang menuntun jalan itu secara jasmani, tetapi bagaimana dengan rohani, ya nanti kita akan perhatikan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan ini, kalau kita menyoroti tentang pelita, ya pelita sekarang itu kan penerang ya, lampu ini bisa dikatakan pelita. Tetapi kalau zaman dulu pelita itu identik dengan, saya nggak ngerti kalau di Pamekasan ya namanya apa, tetapi kalau di zaman dulu itu istilahnya lampu tembok, sama ya saudara ya? Sama ya? Saya kira sama. Atau kalau di tahun-tahun 80-an ada yang namanya strongkeng. Ya dipompa dan nanti
menyala, itu yang dijadikan penerang ya. Atau kalau enggak, saya masih ingat di tahun, saya nggak tahu mungkin saudara sudah punya penerang yang mumpuni kali ya, tapi waktu dulu saya tahun 80-an itu ya masih pakai, rumah itu masih pakai lampu tembok. Lampu tembok kadang-kadang kaleng-kaleng yang dijadikan ditaruh minyak terus dipasang sumbu ya. Nah, saya tidak membahas soal itu saudara, tetapi kurang lebih seperti itu pelita ya. Yang pasti tujuannya untuk menerangi. Pelita, kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, saudara bisa baca dalam khususnya di dalam Imamat ya, itu banyak menyoroti tentang pelita, tentang penerang, juga di dalam Amsal juga dijelaskan. Nah, pelita ini kalau saudara perhatikan di sini merupakan gambaran ya atau lambang umat Allah yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, ini pelita, penerang, artinya kita diibaratkan sebagai pelita yang dapat menerangi kehidupan di dalam dunia yang gelap ini. Nah, kalau dapat menerangi, dengan kata lain berarti hidup kita itu harus menjadi berkat, tidak menjadi sandungan. Nah, ini pelita secara rohani. Bapak Ibu Saudara, fungsi pelita di dalam Alkitab, firman Tuhan katakan semua jelas bahwa untuk menerangi kegelapan. Supaya yang tadinya gelap, tidak ada cahaya, bisa terlihat ketika kita berjalan. Nah, mengapa pelita harus tetap menyala? Tadi dalam firman Tuhan ini dikatakan begini saudara. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahaya. Jadi tujuannya untuk memberi cahaya. Karena tujuannya untuk memberi cahaya berarti pelita ini harus terus menyala. Di dalam Imamat itu saudara dicatat bahwa pelita ini harus terus menyala setiap hari. Tidak boleh mati di dalam rumah Tuhan. Pertanyaannya mengapa pelita ini harus tetap menyala? Kita lihat dalam Imamat 24 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Imamat 24 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum. Di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Jadi jelas saudara ya, tadi kalau saudara lihat firman Tuhan katakan di sini bahwa lampu itu harus tetap menyala. Di mana? Yaitu di dalam kemah atau di dalam rumah Tuhan atau di dalam bait Allah. Nah, menjadi pertanyaan dalam kehidupan saya dan saudara, mengapa lampu itu harus tetap menyala? Ada apa? Kenapa sih lampu itu harus tetap menyala? Saudara bisa bayangkan ya, kalau saudara berada di dalam berjalan di, misalnya saudara naik kendaraan, naik mobil, ya, jalannya gelap, terus mobil saudara tidak punya cahaya, tidak punya lampu. Sepanjang jalan pasti saudara akan mengalami kegelapan. Nah, untuk itu pasti saudara akan memastikan sebelum saudara berjalan di malam hari, saudara akan memastikan bahwa lampu kendaraan saudara itu sudah standby, bisa menyala selama perjalanan malam. Ya kan saudara? Nah, di sini dalam firman Tuhan dikatakan bahwa lampu itu harus tetap menyala untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat. Lampu itu harus tetap menyala. Harus tetap menyala. Menyala di mana? Di dalam rumah Tuhan. Siapa rumah Tuhan itu? Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19,
bahwa saya dan saudara adalah bait Allah. Bisa ditampilkan. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita adalah bait Roh Kudus. Karena kita adalah bait Roh Kudus ini harus tetap menyala. Nah, bagaimana dia harus menyala? Saudara, untuk apa dia menyala? Kita akan melihat bersama-sama bahwa pelita itu harus tetap menyala agar cahayanya dapat menerangi semua orang, dapat menerangi ruangan. Kalau kita berbicara tentang pelita yang ada di dalam ruang yang gelap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan dalam kehidupan saya dan saudara, agar tetap menyala, gimana sih caranya? Bagaimana caranya supaya pelita itu tetap menyala? Ya. Tadi firman Tuhan katakan kita adalah pelita, ya, yang harus menerangi. Ayat yang ke-35 dalam Lukas tadi dikatakan, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Nah, bagaimana caranya supaya pelita ini tetap menyala? Namanya pelita, ya, namanya pelita. Kalau saudara lihat pelita itu agar bisa maksimal dipakai, tentu dia harus dibersihkan, rutin dibersihkan. Rutin dibersihkan. Setelah rutin dibersihkan, juga pada saat diisi minyak, minyaknya dapat dipakai, ya, dan nanti sumbu-sumbunya juga dibersihkan. Sehingga ketika dibakar dapat menyala dengan sempurna. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, pelita untuk tetap menyala, maka pelita itu harus rajin dibersihkan. Apanya yang dibersihkan? Wadahnya, sumbunya harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Ya, jadi kalau waktu yang lampau itu dalam bentuk mangkuk tanah liat, saudara, jadi itu harus rajin dibersihkan untuk menyimpan minyak zaitun. Ya, nanti saya akan sampaikan tentang minyak zaitun ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi sekali lagi pelita ini harus rajin dibersihkan. Dibersihkan dengan apa? Wadahnya harus dibersihkan. Namun dibersihkannya dengan apa? Nah, kalau tidak dibersihkan, apa yang akan terjadi? Tentu sebagai bait Allah, sebagai pelita, yang akan membersihkan kita adalah firman Tuhan itu sendiri. Amin, saudara. Firman Tuhan. Dibersihkan dari apa? Dari kotoran-kotoran. Supaya ketika minyak ditaruh, ya, pelita itu tetap bersih. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kotoran apa yang bisa menempel? Kalau dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara, karena kita ini adalah pelita yang firman Tuhan katakan harus menerangi. Jadi hidup kita ini yang kita harus perhatikan di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada menempel hal-hal yang tidak benar di dalam diri kita. Hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita. Hal-hal yang salah di hadapan Tuhan. Itu harus dibersihkan. Karena kalau tidak dibersihkan, itu tidak bisa dipakai pelita itu. Jadi kalau ada hal-hal yang kotor di dalam hidup kita, ya, mari kita bawa kepada Tuhan supaya kehidupan kita itu dibersihkan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Makanya jangan malas membaca firman Tuhan. Ketika saudara bangun di pagi hari, ya, saudara harus baca firman Tuhan. Berikan yang fresh kepada Tuhan, baca firman Tuhan, itu yang akan membersihkan kita. Kalau saudara susah memahami yang lain, saudara baca itu Amsal penuh dengan nasihat-nasihat. Baca Amsal. Bapak Ibu Saudara akan menemukan betapa firman Tuhan itu akan selalu membersihkan hal-hal yang tidak benar di dalam diri kita. Apapun itu firman Tuhan akan sanggup membersihkannya. Asal kita mau dibersihkan. Persoalannya adalah banyak anak Tuhan tidak mau dibersihkan. Nggak mau dibersihkan, ini masalahnya.
Gimana pelita mau menyala, nggak mau dibersihkan. Malah membuka peluang untuk debu-debu menempel. Saudara bisa bayangkan, saudara, di zaman lampau, ya, ketika saudara memakai pelita, pelita tidak rajin dibersihkan. Nggak usah lihat pelita lah. Sebelum ada kompor gas, iya kan? Masih kompor pakai sumbu, kan harus rajin dibersihkan, saudara. Iya kan? Sumbunya itu harus rajin dibersihkan. Kalau kompor gas pun saudara harus rajin membersihkan bagian lubang-lubangnya kan. Supaya gasnya bisa keluar dengan baik. Itu yang jasmani, saudara. Apalagi dengan kehidupan kita. Untuk bisa terbakar dengan sempurna, ya harus dibersihkan. Untuk bisa berfungsi dengan baik harus difungsikan, harus dibersihkan pelita itu. Dalam kehidupan kita seperti itu, dalam keluarga kita seperti itu, dalam rumah tangga kita, dalam dunia kerja, dalam pendidikan. Pasti ada proses Tuhan yang Tuhan izinkan dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan pernah bisa menjadi pelita yang dapat menerangi banyak orang kalau kita sendiri tidak mau dibersihkan oleh firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau pakai kita. Masalahnya kita mau nggak dipakai oleh Tuhan? Kita mau nggak hidup kita ini dipakai oleh Tuhan? Ada begitu banyak anak-anak Tuhan mau dipakai oleh Tuhan, tapi tidak mau memberikan diri untuk dibersihkan oleh Tuhan. Pelita itu wadahnya harus baik. Wadahnya harus bagus. Kenapa saudara? Karena nanti akan diisi oleh minyak. Kalau saudara lihat di dalam imamat itu bukan minyak tanah, tetapi dipakai minyak zaitun tumbuk yang murni. Saudara bayangkan, minyak zaitun tumbuk yang murni. Tidak boleh dicampur dengan yang lain. Minyak zaitun tumbuk yang murni adalah minyak terbaik. Karena akan dipakai di dalam rumah Allah. Lampu-lampu ini, pelita-pelita ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, harus yang terbaik. Di dalam diri kita ini harus kita keluarkan yang terbaik. Bukan yang tidak baik. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi troublemaker. Jangan sampai di mana kehadiran kita itu tidak menjadi berkat, saudara. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau persoalan menjadi berkat atau tidak, dia tidak pernah melihat status dia, apakah dia jemaat Tuhan, ataukah dia hamba Tuhan. Gak pernah melihat itu. Gak. Sebab ada banyak hamba-hamba Tuhan pun menjadi batu sandungan. Di mana dia berada, di situ dia buat onar. Ngeri saudara. Jangan sampai kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau pakai hidup saya dan saudara. Tuhan mau bersihkan, Tuhan mau jadikan kita pelita-pelita yang berkualitas di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan hidup kita. Kita perhatikan kebersihannya, kebersihan kerohanian kita, bersih dari sampah-sampah. Namanya sampah pasti akan berbau busuk, ya kan? Coba saudara, satu hari saja saudara simpan sampah dari udang, waduh, ya, baunya sudah kemana-mana. Insan ikan itu baunya sudah kemana-mana, saudara. Nah, sama dengan di dalam diri kita. Kalau ada sampah yang tidak baik di dalam diri kita, apapun itu, mari bawa kepada Tuhan. Biarkan Tuhan membersihkannya, supaya wadahnya ini, kitanya ini benar-benar menjadi pribadi yang unggul di hadapan Tuhan. Amsal 4 ayat 23, ini ayat hafalan ini. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saudara lihat terjemahan lama, kalau saudara lihat dalam terjemahan lama itu dikatakan peliharalah hatimu. Pelihara. Namanya pelihara berarti dirawat. Ya, ada perlakuan yang khusus, ada perlakuan yang lebih. Dipelihara tuh hati. Jangan sampai tercemar untuk hal-hal yang lainnya. Ini tidak mudah saudara.
pelita yang baik itu akan selalu terawat dengan baik. Pelita yang baik itu akan selalu dijaga sehingga cahayanya dapat selalu menerangi. Coba saudara perhatikan lampu-lampu yang ada di gereja ini atau yang ada di sekitar di rumah saudara, iya kan? Kalau sudah mulai redup sedikit, pasti saudara mulai tandanya mati, saudara harus bergegas untuk mengganti lampu tersebut. Sebab kalau tidak nanti bisa gelap. Untuk bisa tetap menyala, pelita harus rajin dirawat. Nah, namanya rajin dirawat, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Gimana caranya rajin dirawat? Dirawat seperti apa? Tadi saya sudah katakan dirawat dengan firman Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelita-pelita ini yang dirawat ini, dia harus benar-benar dirawat dengan cara yang benar juga. Dirawat dengan cara yang tepat, tidak asal dirawat. Tidak asal dirawat begitu saja. Supaya nanti dapat diisi dengan minyak. Nah, saudara perhatikan ya, pelita ini untuk tetap menyala dia harus rajin dibersihkan. Selain rajin dibersihkan, yang kedua bahwa pelita ini harus diisi dengan minyak untuk tetap menyala. Minyak harus standby, iya kan? Saudara ingat cerita 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh? Di dalam Matius 24 ayat 42 sampai 44. Coba kita perhatikan ya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari waktu mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Karena itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara bisa baca ayat-ayat yang lainnya. Dalam cerita ini Bapak Ibu Saudara, ya dalam firman Tuhan ini, itu firman Tuhan katakan ada 5 orang gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh ini hanya membawa pelita, tetapi mereka tidak membawa minyak cadangan. Padahal apa? Mereka sedang menantikan mempelai pria. Sementara 5 gadis yang bijaksana, mereka membawa pelita dan juga membawa minyak cadangan. Ketika waktunya hampir tiba, 5 orang gadis yang bodoh ini kehabisan minyak. Lampu mereka mati. Mereka coba minta kepada 5 gadis yang bijaksana. Tetapi apa yang terjadi? 5 gadis yang bijaksana tidak mau. Mereka bilang, jangan nanti kalau kalian minta, terus sang mempelai belum datang, kami juga kehabisan. Ya, gak dikasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelita yang siap menerangi adalah pelita yang juga harus memiliki minyak. Minyak berbicara tentang pengurapan. Minyak berbicara tentang urapan Roh Kudus. Tanpa urapan Roh Kudus, ya, tanpa urapan Roh Kudus, kita nggak bisa apa-apa. Makanya pelayan-pelayan Tuhan, saya ingatkan sekali lagi, pelayan-pelayan Tuhan tidak cukup hanya satu kali engkau datang memuji menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Tidak cukup hanya pada saat engkau mau melayani baru engkau sungguh-sungguh, gak bisa. Karena itu harus konsisten setiap hari. Harus engkau rajin membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mesbah doa itu harus rutin di hadapan Tuhan. Gak bisa hari ini aku sungguh-sungguh, besok aku tidak sungguh-sungguh. Karena hari ini aku mau melayani Tuhan, aku sungguh-sungguh menjaga diriku di hadapan Tuhan. Besoknya lusanya aku gak jaga lagi, karena aku gak bertugas. Gak begitu konsepnya. Firman Tuhan konsisten. Sebagai umat Tuhan, kalau kita mau menjadi pelita yang dapat menerangi terus-menerus, maka firman Tuhan katakan, kita harus punya minyak cadangan. Ya, itu seperti peluru saudara, yang siap ditembakkan.
Jadi bangun hubungan dengan Tuhan, itu urapan. Urapan Tuhan. Urapan Tuhan itu gak bisa dibeli, gak bisa main-main saudara. Gak bisa, oh ya pokoknya saya begini pasti ada urapan, gak bisa saudara. Karena itu menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan harus minyak zaitun tumbuk yang murni. Harus minyak zaitun tumbuk yang murni. Urapan Roh Kudus yang hanya diberikan oleh Roh Kudus, bukan roh yang lain, saudara. Hati-hati ya. Hati-hati. Saya ingatkan kepada kita, hati-hati. 5 gadis yang bijaksana. Mereka menjaga kehidupan mereka. Mereka menjaga pelita mereka supaya tetap menyala. Tetapi 5 gadis yang bodoh ini, mereka tidak memeliharanya. Ini komunitasnya ya, kelihatan ya saudara ya. Komunitas yang smart dengan komunitas yang tidak smart. Komunitas yang menjaga ya kredibilitas diri mereka dengan komunitas yang asal-asalan, ini kelihatan ini. Dari 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Hati-hati dengan komunitas kita saudara. Hati-hati dengan kumpul, tempat kita kumpul. Hati-hati. Ya, hati-hati. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 5 gadis yang bodoh ini saya nggak tahu saudara ya. Dia dapat ide dari mana. Oh mungkin yang satu, mungkin ide dari satu orang. Ya. Buat apa bawa minyak cadangan? Gak mungkin lah nanti pasti mempelainya datang. Beda dengan golongan yang 5 satunya. Ayo kita bawa minyak cadangan. Kita kan gak tahu. Jangan-jangan nanti mempelainya datang sampai tengah malam. Kalau kita nggak siap gimana? Minyak kita habis. Beda saudara ya. Circle pertemanannya ini beda. Nah ini saudara ya. Circle pertemanan ini mempengaruhi saudara. Kalau saudara berteman dengan orang yang smart, saudara akan jadi smart. Kalau saudara berteman dengan orang yang tidak smart, ya minimal saudara berusaha jangan ikut jadi tidak smart. Saudara ngerti saudara? Ya ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Harus memiliki minyak. Dan minyak itu adalah pengurapan dari Roh Kudus. Imamat 24 ayat yang kedua. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu. Supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Sama-sama kita nyanyikan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Katakan yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Bapak Ibu Saudara, saudara mau bawa penyembahan terbaik di hadapan Tuhan?
Amin, saudara. Saudara mau menjadi pelita yang terbaik? Kalau Bapak Ibu Saudara mau jadi pelita yang terbaik, saudara harus punya minyak yang murni. Minyak yang murni itu tidak sekedar murni, saudara. Tetapi minyak yang murni itu juga minyak yang harum baunya di hadapan Tuhan. Ya, tidak hanya murni, tapi harum. Harum. Untuk bisa murni dan harum, saudara tidak akan dapatkan di luar sana. Itu hanya lahir dari diri saudara sendiri dengan Tuhan. Saudara harus bangun mezbah doa saudara di hadapan Tuhan. Saudara harus berikan waktu terbaik di hadapan Tuhan. Saudara harus punya jam bersekutu di hadapan Tuhan. Kalau saudara punya waktu bersekutu dengan Tuhan, waktu berdoa, percayalah urapan Tuhan akan turun atas diri saudara. Kalau urapan Tuhan turun atas diri saudara, saudara punya masalah dalam pekerjaan, Tuhan akan bantu saudara. Saudara punya masalah dalam keluarga, Tuhan akan selesaikan itu. Saudara mungkin jalannya tertutup, Tuhan akan buka jalan. Tetapi ingat saudara, jadi pelita yang punya minyak yang harum di hadapan Tuhan. Minyak yang murni di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita agar kita memberikan hati yang terbaik di hadapan Tuhan. Orang Israel diperintahkan oleh Tuhan, bawa minyak zaitun tumbuk yang murni, minyak zaitun tumbuk yang terbaik. Kalau saudara pengen melakukan yang terbaik, berikan penyembahan terbaik di hadapan Tuhan. Ambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Saudara nggak akan rugi, saudara. Percaya deh saudara, saudara tidak akan rugi. Tapi kalau saudara tidak mengambil waktu-waktu bersekutu saudara, saya nggak tahu saudara, ketika saudara menjalani hari-hari saudara. Bagaimana dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara. Saudara hari-hari ini mungkin saudara sedang mengalami sakit. Ya, mungkin sakit secara tubuh. Mungkin saudara sakit dalam bisnis, mungkin sakit dalam keluarga, mungkin sakit dalam rumah tangga. Tapi mari saudara, Tuhan katakan kita ini pelita. Pelita yang harus dapat menerangi semua orang. Nah, untuk dapat menerangi, kita juga harus punya minyak. Dan minyak itu didapati saat kita bersekutu dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan dalam kehidupan pribadi saudara. Bangun mezbah doa. Saudara kalau terbangun malam hari langsung cepat bersekutu dengan Tuhan. Kalau saudara terbangun jam 1 malam langsung bersekutu dengan Tuhan. Gak apa-apa cuma 5 menit. Gak apa-apa cuma 3 menit. Yang penting saudara, Tuhan Yesus terima kasih aku masih bisa merasakan tengah malam ini. Gak apa-apa saudara. Gak apa-apa. Tuhan akan melihat itu dan memperhitungkan itu saudara. Daripada sama sekali saudara tidak kontak, tidak connect dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan, saudara yang sebagai orang tua, saudara punya anak, ya, tapi anak saudara nggak pernah kontak dengan saudara. Saudara bisa posisikan diri saudara. Demikian juga dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan hati Tuhan ketika saudara nggak pernah datang kepada Dia, nggak pernah memanggil namanya dalam doa-doa pribadi saudara. Tapi saudara bayangkan hati Tuhan, betapa senangnya ketika saudara datang kepada Dia. Tuhan, aku merindukan Engkau. Tangan Tuhan terbuka. Tangan Tuhan terbuka. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai pelita, jadilah pelita-pelita yang dapat menerangi semua orang. Jangan jadi pelita yang rusak, yang tidak terpakai saudara. Jangan sampai kita menjadi sandungan. Tuhan mau kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Milikilah minyak itu dengan cara bangun komunikasi saudara dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Yesus kekuatanku,
kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, hari ini secara khusus kami berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana sebentar lagi Tuhan izinkan peralihan pemerintahan yang ada. Tuhan, mari Tuhan, Engkau yang menolong bangsa ini, Engkau yang menyertai dan melindungi bangsa ini dengan pemimpin yang baru 5 tahun ke depan ada di dalam tangan Tuhan. Secara khusus buat kota kami, kota di mana umat-umat-Mu bekerja, kota di mana umat-Mu memuji menyembah Tuhan, kota di mana kami berkeluarga Tuhan, kami melayani Tuhan. Berkatilah secara khusus kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga secara khusus buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang dihadapi, masalah apapun yang dihadapi dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, Tuhan selesaikan semuanya dengan cara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati pekerjaan dari anak-anak-Mu. Tuhan memberkati setiap usaha yang dikerjakan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali, yang sakit Engkau sembuhkan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai, tibakan dengan selamat. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa segala berkat sukacita, damai sejahtera yang melimpah, yang khusus dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.